Perkenalkan, nama saya Fahri Nurmansyah dari kelas 11-2. Kali ini kita akan membahas hyperlink atau weblink. Cara membuatnya langsung saja kita buka Sublime Text seperti biasa. Sudah punya latihan dengan file halaman 1 HTML. Di dalam HTML-nya saya akan coba buat sebuah paragraf yang berisi bertuliskan klik di sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Nantinya kita di sini akan saya jadikan sebuah link sehingga kita bisa klik untuk terhubung ke sumber lain atau ke halaman lain. Ya, jadi karena menuliskannya adalah kita tambahkan tag A sebelum kata di sini dan tutup A setelah kata di sini. Kita lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya. Nah, kata di sini belum menjadi sebuah hyperlink karena untuk membuat hyperlink kita butuh satu atribut yang dinamakan href. Dalam href kita bisa menuliskan sumbernya. Nah, yang kita bisa tuliskan di dalam href itu ada beberapa jenis. Kalau kita lihat di slide dalam href ini, yang pertama kita bisa tuliskan external link atau link ke website lain. Ya, kita coba misalkan kita akan terhubung ke Google. Saya harus menuliskan HTTP, jadi HTTP-nya harus dituliskan _2 google.com. Kalau kita lihat hasilnya lagi kembali ke browser lalu refresh. Sekarang kalau kalian lihat ini otomatis linknya berubah stylenya, ya warnanya menjadi ungu atau biru. Lalu ada garis bawahnya. Apa perbedaan antara ungu dan biru? Itu kita pernah bahas di video kemarin. Di sini ungu karena saya sudah pernah menggunakan browser ini. Saya pernah mengunjungi google.com sebelumnya. Tapi kalau warnanya biru terang itu artinya kalian belum pernah sama sekali mengunjungi website tersebut. Kalau saya coba klik, kalau terhubung dengan internet langsung masuk ke google.com. Menggunakan google.com itu karena saya itu yang pertama kita bisa isi hrefnya menggunakan external link, tapi jangan lupa tuliskan juga protokolnya HTTP:2. Yang kedua, kita bisa simpan internal link atau halaman website lain yang ada di dalam e-domain kita atau satu domain dengan website yang kita buat. Contohnya buat halaman lain, misalkan produk atau admin. Ya, kita coba buat satu buah file dalam Sublime Text. Kita kasih nama halaman 2 HTML. Isinya seperti ini. Kalau kita kembali, saya akan ganti hrefnya dengan file yang akan saya taruh, yaitu halaman 2 HTML. Ya, kita tidak perlu menuliskan HTTP karena ini satu domain. Bahkan saya simpan di dalam satu folder yang sama, jadi saya tinggal tuliskan halaman 2 HTML. Kalau kita lihat hasilnya, refresh klik di sini, nah maka dia akan pindah ke halaman 2. Untuk kembali ke halaman 1 kita harus ubah halaman 2-nya. Saya harus tambahkan tag A lagi di bawah halaman 1. Ini seperti ini. Nah, saya tambahkan ref halaman 1 lalu tulisnya kembali ke halaman 1. Jika kita refresh, saya bisa bolak-balik ke halaman 1 ke halaman 2. Jadi itu penggunaan href untuk eksternal dan internal. Sekian dari saya, terima kasih. Buat new folder kita kasih nama admin. Setelah itu kita masukin yang halaman 2 ke folder admin. Oke, selanjutnya coba kita pencet buat mulai. Nah, ini file not found karena di halaman 2 masuknya itu ke folder si admin tadi. Makanya kita harus nambahin admin / di sini. Setelah itu baru kita buka dan hasilnya baru keluar.
sebentar, ini error. Nah, keluar dia. Selanjutnya, tadi kan halaman 2. Selanjutnya yang halaman 1 belum di apa-apa ini. Jadi yang halaman 1, oke, kita ganti dulu. Nah, selanjutnya yang halaman 1, kalau kita buka juga dia nggak bakal keluar karena sebelumnya dia di beda folder. Jadi supaya halaman 1 ini bisa masuk bersama halaman 2, kita harus nambahin titik 2, titik, ada 2, dan slash. Nah, baru halaman 1 dan halaman 2 bisa ada di satu folder dan bisa dibuka. Selanjutnya kita kasih folder yang namanya user. Oke, yang user kita dan save dulu. Karena tadi admin, kita sekarang user namanya. Nah, kalau yang itu kita tetap nggak bisa buka karena beda folder. Nah, yang admin ini kita bisa tambahin titik 2 sama slash biar titik 2 sama user dan satu lagi titik 2 sama slash. Nah, maka dari itu dua halaman tersebut bisa dibuka berbarengan. Terima kasih. Lalu di sini ada H2 bagian 1. Nah, jangan kaget ya kalau misalkan di sini banyak teks-teksnya. Nah, lalu di sini kita akan mengerjakan bagian ketiga. Terus H2 tab bagian 3. Lalu kita di sini P tab, terus kita tulis Loren, terus kita pencet tab. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, and then terus di situ kita akan membuat BR sampai 10 kali. Nah, karena di setiap bagian itu, dipotong-potong setiap bagian itu harus dikasih BR tab sampai 10 kali. Nah, terus kita run. Di sini kita run, hasilnya tuh jadi kayak paragraf-paragraf gitulah. Lalu di sini kita akan memasukkan UL tab, terus enter, masukkan LI A tab, and then H ref sama dengan kutip 2. Lalu buka kurung, tutup kurung, tulis dalamnya ke bagian 1. Terus sama kayak belakang A LI. Lalu di sini kita copy, kita tab, kita copy paste 2 kali jadi hasilnya 3. Nah, lalu kita running. Nah, di sini hasil runningnya ke barisan 1, ke barisan 2, ke barisan 3. Nah, kita akan memasukkan di bagian itu di H2 itu di bagian setiap paragraf tambahin id sama dengan kutip 2 atas bagian 1, tutup sama kayak belakangnya. Nah, terus kita
sama di bagian paragraf 2 H2 ide sama dengan kutip 2 bagian 2 kutip tutup lagi. Nah, terus bagian ketiga sama ide sama dengan bagian sama dengan kutip 2 bagian 3. Terus di sini kita akan memasukkan di dalam kutipan situ, di kutipan yang bagian 1, bagian 2, bagian 3, masukkan bagian 1, bagian 2, dan masukkan bagian 3. Lalu di sini kita akan merunning hasil codingan kita. Set di refresh. Kita pencet chat bagian 3. Tak, hasilnya di paragraf bagian 3. Nah, jadi hasil codingan tersebut itu. Lalu di sini kita akan menambahkan mengcopy paste isi BR 10 kali itu. Kita copy paste. Lalu kita running, hasilnya tuh udah tuh di bawahnya kosong. Lalu kita di sini akan melanjutkan codingan halaman HTML. Ref sama dengan kutip 2 buka kurung tutup kurung ke halaman 1 halaman 3 kutip sama dengan per A bagian bagian 3. Terus di sini kita akan ref sama dengan kutip 2 halaman ke bagian itu bagian. Nah, terus kita ini refresh langsung tuh di bagian nomor 3. Nah, jadi hasil bagian coding itu seperti itu. Kemudian page anchor. Nah, selanjutnya yang akan kita coba adalah begini. Ini halaman 1. Pada saat saya klik di sini, itu langsung pindah ke halaman 2. Tapi di window yang sama atau di tab yang sama, kadang-kadang kita saat klik sebuah link itu membuka tab baru. Mungkin kalian pernah mengalami itu. Nah, untuk melakukan itu, kita harus menambahkan sebuah atribut. Ini adalah atribut yang harus kita gunakan, yaitu target. Value-nya ada 4 yang bisa kita pilih. Under self itu untuk membuka link di halaman yang sama, sedangkan unblank itu untuk membuka di tab baru. Untuk parent dan top ini nggak akan dibahas karena itu berhubungan dengan frame dan belum belajar juga. Jadi 2 ini dulu. Tidak tuliskan targetnya, artinya yang dipanggil adalah unself. Tapi kalau ingin membuka tab baru yang dipanggil adalah unblank. Kita coba nih untuk halaman 1 HTML. Begitu saya klik di sini, saya pinginnya membuka tab baru. Jadi saya tambahkan di sini target unblank. Seperti itu. Saya refresh, saya klik. Nah, kalian bisa lihat dibuka di tab baru itu. Jadi cara penggunaan target